Halo bro, kita lanjut dengan pertanyaan. Kita seringkali merasa bahwa kita sendiri yang menciptakan penderitaan. Meski begitu, mengapa kita terus menciptakannya? Kapan dan bagaimana kita berhenti menciptakan penderitaan kita sendiri? Hal pertama, dan sangat mendasar untuk dipahami, adalah bahwa setiap kali dirimu mengatakan, kita sering merasa bahwa kita menciptakan penderitaan kita sendiri, ini tidak benar. Dirimu tidak pernah benar-benar merasa bahwa dirimu adalah pencipta penderitaanmu sendiri. Dirimu mungkin berpikir demikian, karena dirimu telah diajarkan demikian. Karena selama berabad-abad, para master telah mengajarkan bahwa dirimu adalah pencipta penderitaanmu sendiri, dan tidak ada orang lain yang bertanggung jawab. Dirimu telah mendengar hal-hal ini, dirimu telah membaca hal-hal ini. Hal-hal ini telah menjadi darah dan tulangmu, hal-hal ini telah menjadi kondisi bawah sadarmu. Sehingga terkadang dirimu mengulang seperti burung beo, kita menciptakan penderitaan kita sendiri. Namun, ini bukanlah perasaanmu, ini bukanlah kesadaranmu, karena jika dirimu menyadarinya, maka hal lainnya menjadi mustahil. Maka dirimu tidak bisa berkata, meski begitu, mengapa kita terus menciptakannya? Jika dirimu benar-benar merasa, dan jika dirimu sendiri yang merasa, bahwa dirimu adalah pencipta penderitaanmu sendiri, dirimu bisa menghentikannya kapan saja, kecuali jika dirimu ingin menciptakannya, kecuali jika dirimu menikmatinya, kecuali jika dirimu seorang masokis. Maka semuanya baik-baik saja, maka tidak ada pertanyaan. Jika dirimu berkata, aku menikmati penderitaanku, maka itu tidak menjadi masalah. Dirimu bisa terus menciptakannya. Namun jika dirimu berkata, aku menderita dan aku ingin melampauinya, aku ingin menghentikannya sepenuhnya, dan aku mengerti bahwa aku adalah penciptanya, maka dirimu salah. Dirimu tidak memahaminya. Sokrates konon pernah berkata bahwa pengetahuan adalah kebajikan. Dan telah terjadi diskusi panjang selama 2000 tahun ini mengenai apakah Sokrates benar atau salah. Pengetahuan adalah kebajikan. Sokrates berkata bahwa begitu dirimu mengetahui sesuatu, dirimu tidak bisa melakukan hal yang sebaliknya. Jika dirimu tahu bahwa kemarahan adalah penderitaan, dirimu tidak bisa marah. Inilah yang dimaksud Sokrates, pengetahuan adalah kebajikan. Dirimu tidak bisa berkata, aku tahu kemarahan itu buruk, tetapi aku masih saja melakukannya. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Sokrates berkata bahwa hal pertama yang salah. Dirimu tidak tahu bahwa kemarahan itu buruk, itulah sebabnya dirimu terus melakukannya. Jika dirimu tahu, dirimu tidak bisa melakukannya. Bagaimana dirimu bisa melawan pengetahuanmu sendiri? Aku tahu bahwa jika aku menaruh tanganku di dalam api, itu akan menyakitkan. Jika aku tahu, aku tidak bisa menaruh tanganku di dalamnya. Namun, jika orang lain telah memberitahuku, jika aku telah mendengar dari tradisi, jika aku telah membaca di kitab suci, bahwa api bisa membakar, dan aku belum pernah mengenal api, dan aku belum pernah mengalami hal serupa, barulah aku bisa menaruh tanganku di dalam api, dan itu pun hanya sekali.
Bisakah dirimu membayangkannya? Bahwa dirimu telah menaruh tanganmu ke dalam api, dan dirimu telah terbakar, dan dirimu telah menderita, dan sekali lagi dirimu pergi dan bertanya, aku tahu bahwa api itu membakar, tetapi meski begitu aku terus menaruh tanganku ke dalam api. Apa yang harus dilakukan terhadapnya? Siapa yang akan percaya bahwa dirimu tahu? Dan pengetahuan jenis apakah ini? Jika pengalamanmu sendiri tentang penderitaan dan terbakar tidak bisa menghentikanmu, maka tidak ada yang akan menghentikanmu. Sekarang tidak ada kemungkinan, karena kemungkinan terakhir telah terlewatkan. Tetapi tidak seorang pun bisa melewatkannya, itu tidak mungkin. Sokrates benar, dan semua orang yang mengetahuinya akan setuju dengan Sokrates. Persetujuan itu memiliki maksud yang sangat dalam. Begitu dirimu mengetahuinya. Namun ingat, pengetahuan itu harus menjadi milikmu. Pengetahuan yang dipinjam tidak akan berguna, kecuali jika itu adalah pengalamanmu sendiri. Itu tidak akan mengubahmu. Pengalaman orang lain tidak akan membantu. Dirimu telah mendengar bahwa dirimu adalah pencipta penderitaanmu sendiri, tetapi ini hanya ada di dalam pikiran. Itu belum masuk ke dalam dirimu, itu bukan pengetahuanmu sendiri. Jadi ketika dirimu berdiskusi, dirimu bisa mendiskusikannya secara intelektual. Tetapi ketika fenomena yang sebenarnya terjadi, dirimu akan lupa, dan dirimu akan berperilaku dengan cara yang dirimu ketahui, bukan dengan cara yang diketahui orang lain. Ketika dirimu merasa tenang, kalem, damai, dan diam-diam mendiskusikan kemarahan, dirimu bisa mengatakan bahwa itu racun, itu penyakit, jahat. Namun, ketika seseorang membuatmu marah, maka perubahan total terjadi. Ini bukan lagi diskusi intelektual, sekarang dirimu terlibat. Dan saat dirimu terlibat, dirimu menjadi marah. Kemudian, secara retrospektif, ketika dirimu kembali tenang, ingatan itu akan kembali, pikiranmu akan mulai berfungsi lagi, dan dirimu akan berkata, itu salah. Tidak baik bagiku untuk melakukan itu. Aku tahu kemarahan itu salah. Siapakah aku ini? Hanya intelek, hanya pikiran yang dangkal. Dirimu tidak tahu, karena ketika seseorang membuatmu marah, dirimu membuang pikiran ini. Ini berguna sejauh menyangkut diskusi, tetapi ketika situasi nyata muncul, hanya pengetahuan nyata yang akan membantu. Ketika tidak ada situasi, dirimu bisa melanjutkan. Bahkan dalam sebuah diskusi, situasi nyata bisa muncul. Yang lain bisa terus menentangmu, sehingga dirimu menjadi marah, dan kemudian dirimu akan lupa. Pengetahuan sejati berarti, apa yang telah terjadi pada dirimu. Dirimu belum mendengarnya, belum membacanya, dirimu belum mengumpulkan informasi tentangnya, itu adalah pengalamanmu sendiri. Dan tidak perlu dipertanyakan lagi, karena setelah itu dirimu tidak bisa menentangnya. Bukan berarti dirimu harus berusaha untuk tidak menentangnya. Dirimu hanya tidak bisa menentangnya. Bagaimana caranya? Ketika aku tahu ini adalah tembok, dan aku ingin keluar dari ruangan ini, bagaimana aku bisa tetap mencoba melewati tembok itu?
Aku tahu ini adalah tembok, jadi aku akan mencari pintunya. Hanya orang yang tidak bisa melihat, yang akan mencoba keluar melalui tembok itu. Aku punya mata. Aku melihat apa itu tembok dan apa itu pintu. Tetapi jika aku mencoba memasuki tembok dan berkata, aku tahu betul di mana pintunya, dan aku tahu ini tembok, tetapi meski begitu, bagaimana aku bisa menahan diri untuk tidak mencoba memasuki tembok itu, maka itu berarti sejauh yang aku ketahui, pintu itu tampak palsu. Orang lain mengatakan kepadaku bahwa itu adalah pintu. Tetapi sejauh yang aku ketahui, aku tahu pintu itu palsu. Dan yang lain mengatakan kepadaku bahwa ini adalah tembok, tetapi sejauh yang aku lihat, aku melihat pintu di sini, di tembok ini, dan itulah sebabnya aku mencoba. Dalam situasi ini, dirimu harus membuat perbedaan yang jelas antara apa yang dirimu ketahui dan apa yang telah dirimu kumpulkan sebagai pengetahuan. Jangan bergantung pada informasi dari sumber yang paling hebat, bahkan jika dirimu mengumpulkannya dari sumber yang paling hebat, informasi adalah informasi. Bahkan jika seorang master mengatakannya kepadamu, itu bukan milikmu, dan itu tidak akan membantumu dengan cara apapun. Tetapi dirimu bisa tetap berpikir bahwa itu adalah pengetahuanmu, dan kesalahpahaman ini akan membuang-buang energi, waktu, dan hidupmu. Hal mendasar bukanlah bertanya, apa yang harus dilakukan agar penderitaan tidak terjadi. Hal mendasar adalah mengetahui bahwa dirimu adalah pencipta penderitaanmu. Lain kali, ketika situasinya tak muncul, dan dirimu menderita, ingatlah untuk mencari tahu, apakah dirimu penyebabnya. Dan jika dirimu bisa menemukan bahwa dirimu adalah penyebabnya, penderitaan akan hilang, dan penderitaan yang sama tidak akan muncul lagi, mustahil. Namun, jangan menipu diri sendiri. Dirimu bisa melakukannya, itulah mengapa aku mengatakannya. Ketika dirimu menderita, dirimu bisa berkata, ya, aku tahu bahwa aku telah menciptakan penderitaan ini, tetapi jauh di lubuk hatimu, dirimu tahu bahwa orang lain yang telah menciptakannya. Istrimu telah menciptakannya, suami dirimu telah menciptakannya, orang lain telah menciptakannya, dan ini hanyalah sebuah penghiburan, karena dirimu tidak bisa melakukan apapun. Dirimu menghibur diri sendiri, tidak seorang pun telah menciptakannya, aku telah menciptakannya sendiri, dan lama-kelamaan aku akan menghentikannya. Namun pengetahuan adalah transformasi instan, tidak ada yang namanya segera. Jika dirimu memahami bahwa dirimu telah menciptakannya, pengetahuan itu akan langsung jatuh dan tidak akan muncul lagi. Jika pengetahuan itu muncul lagi, itu berarti pemahamannya belum mendalam. Jadi tidak perlu mencari tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara menghentikannya. Yang perlu dilakukan hanyalah menyelami lebih dalam dan mencari tahu siapa sebenarnya penyebabnya. Jika orang lain adalah penyebabnya, maka hal itu tidak bisa dihentikan, karena dirimu tidak bisa mengubah seluruh dunia. Jika dirimu adalah penyebabnya, barulah hal itu bisa dihentikan. Itulah sebabnya aku bersikeras bahwa hanya agama yang bisa menuntun manusia menuju kebebasan dari penderitaan.
tidak ada hal lain yang bisa menuntun. Karena setiap orang percaya bahwa penderitaan disebabkan oleh orang lain. Hanya agama yang mengatakan bahwa penderitaan disebabkan olehmu. Jadi agama menjadikanmu penguasa takdirmu. Dirimu adalah penyebab penderitaanmu, oleh karena itu dirimu bisa menjadi penyebab kebahagiaanmu. Oke bro, itulah kutipan ceramah kali ini bro, kita sambung lagi nanti bro. Terima kasih bro.